Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita akan lanjutkan kembali kajian bulan yang lalu yang berkaitan dengan keutamaan negeri Syam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana yang lalu kita sekedar menjelaskan sedikit dari kitab Takhrij Ahadits Fadail Syam wa Dimashq. Ada sebuah kitab atau kutip tentang keutamaan negeri Syam dan kota Damaskus secara khusus yang ditulis oleh ulama abad ke-5 Hijriah yang bernama Abul Hasan Ali bin Muhammad Ar-Rabi'i, dan kitab tersebut diteliti kembali hadis-hadisnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ulama alil hadis dari negeri Syam di abad ini rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan 5 hadis yang sahih tentang keutamaan negeri Syam. Sekedar mengulang lagi, negeri Syam kalau sekarang adalah Yordania, Palestina, Syria, dan Lebanon. Semoga Allah Subhanahu wa taala memerdekakan negeri Palestina secepatnya, dan semoga Allah menolong kaum muslimin di sana, merahmati yang meninggal dunia, menyembuhkan yang terluka, dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, baik dari Yahudi dan selain mereka.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, di antara tujuan kita menyampaikan hadis-hadis ini minimal mendekatkan kaum muslimin kepada sunnah Rasulullah alaihi wasallam, untuk mengenalkan kaum muslimin kepada sunnah Rasulullah SAW, terutama yang berkaitan dengan keutamaan negeri Asyam. Namun sudah kita sampaikan di awal, ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, innal ardal muqaddasa la tuqaddisu ahadan. Tempat yang suci, tempat yang mulia tidak bisa mensucikan orang yang hidup di dalamnya. Innama yuqaddisul insana amaluh. Yang bisa mensucikan orangnya adalah amal perbuatannya. Apalah artinya kota suci, namun orangnya tidak mau mensucikan dirinya dengan bertauhid, dengan beramal as-saleh. Jadi sekali lagi, tidak cukup seseorang itu bangga dengan tempat tinggalnya yang ada keutamaannya, baik itu negeri Syam, kota Mekah, kota Madinah, kalau tidak diiringi dengan at-tauhid dan sunnah, dengan al-amal as-saleh, dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Islam, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Namun kalau orang itu bertauhid, mengikuti sunnah Rasul, bertakwa kepada Allah, dan tinggal di negeri yang mulia, ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Ini kita pilih yang sahih-sahih saja, karena memang ada yang tidak sahih dalam kitab ini. Namun sebagaimana kata ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, fis sahih ghunyatun anid dhaif. Dalam hadis yang sahih sudah ada kecukupan daripada hadis yang dhaif, yang lemah. Ya, kita akan sampaikan beberapa hadis tentang keutamaan negeri Syam. Hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala shalla Rasulullah sallallahu al-fajr thumma aqbala 'alal qaumi faqala. Pernah suatu saat Rasulullah SAW salat subuh, kemudian beliau menghadapkan wajah beliau kepada jamaah subuh. Dan ini salah satu sunnah Rasul. Bahkan dalam Sahih Bukhari ada bab khusus tentang sunnahnya imam selesai salat itu menghadap ke arah makmum. Dan ini diantaranya, selesai salat subuh, Rasul, kata Abdullah bin Umar, menghadapkan wajah beliau kepada jamaah salat atau makmum, seraya bersabda, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami kota Madinah kami. Wa barik lana fi muddina wa sa'ina. Ya Allah, berkatilah untuk kami ukuran mud kami, ya, 1 mud, dan berkahilah 1 sok kami. 4 kali mud tadi. Kemudian kata Rasul, Allahumma barik lana fi haramina. Ya Allah, berkahilah bagi kami negeri haram kami, kota Mekah. Kemudian ini intinya, wa barik lana fi syamina, dan berkahilah untuk kami negeri Syam kami. Ini yang wajib diyakini oleh setiap muslim-muslimah. Negeri Syam, Palestina, Yordania, Libanon, Syria, negeri yang dibarokahi oleh Allah berdasarkan sabda Rasulullah alaihi wasallam. Dalam hadis ini
ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, apa arti barokah? Barokah dalam segi bahasa artinya ziyadatul khair wa istiqraruhu wa nama'uhu. Bertambahnya kebaikan, langgengnya kebaikan, dan bertambahnya kebaikan. Itu arti barokah. Yang kedua, dalam hadis ini Rasul mengajarkan kepada kita suatu akidah keyakinan bahwasanya barokah itu dari Allah. Makanya Rasul mintanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala kebaikan. Maka seorang muslim muslimah kalau mengharapkan barokah, ya mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Rasul banyak ajarkan dalam zikir atau doa beliau. Di antaranya ketika orang itu sudah melangsungkan akad nikah, maka yang hadir mengucapkan apa? Sesuai sunnah Rasul, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Ya Allah, aku mohon kepadamu keberkahan untukmu. Barakallahu laka, ya semoga Allah memberkahimu. Ini adalah sekali lagi keyakinan seorang muslim muslimah. Keberkahan dari Allah mintanya harus kepada Allah, bukan kepada selainnya, baik kepada nabi atau para wali. Tidak, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Isa pernah berkata, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dialah Allah yang menjadikan aku barokah di mana saja aku berada. Ini sekali lagi keyakinan akidah seorang muslim muslimah, al barokah semua dari Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara hak khususnya dia memberkahi sebagian makhluknya. Seperti di sini memberkahi negeri Asyam, memberkahi kota Al-Madinah. Demikian pula tadi Allah memberkahi Nabi Isa alaihi assalam. Namun inti pembahasan di sini Rasul mendoakan keberkahan bagi negeri Syam dan doanya Rasul mustajab. Maka sekali lagi seorang muslim wajib meyakini negeri Syam negeri yang terbaik di atas muka bumi ini, tentunya setelah kota Mekah dan Al-Madinah. Kemudian dalam riwayat ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, wa fil Iraqi, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan negeri Irak? Dalam riwayat wa fi najdina ya Rasulullah. Dalam riwayat, kenapa engkau tidak mendoakan negeri Najd kami? Maka dibahas oleh para ulama, disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab ini disebutkan fayustafadu min majmu' turkil hadis annal murad min Najd fi riwayatil Bukhari laisa huwal iklim al ma'rufil yaum bihadal ism wa innama huwal Iraq. Jadi ada dua riwayat. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mendoakan negeri Najd kami? Sebagian orang ada yang salah paham, dikira Najd di situ kota Riyadh, ibu kota Arab Saudi sekarang, ya. Namun kalau mereka mau meneliti lagi,
Riwayat lain menjelaskan arti Najd di situ adalah negeri Al-Iraq, negeri Irak sekarang ini. Ini pendapat dari para ulama ahli hadis, di antaranya Imam Al-Khattabi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang mana Rasul ketika ditanya oleh para sahabat tadi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan negeri Irak kami? Bagaimana dengan negeri Najd kami?" Kata Rasul, "Min hunalika az-zalazil wal fitan." Dari negeri Iraklah muncul berbagai macam bentuk fitnah. Dan ini kata para ulama, fakta yang memang sudah terjadi sejak dulu sampai detik ini. Anda kalau tanya ke antum, bagaimana kabar Irak sekarang ini? Apakah adem ayem aman sentosa atau masih ada pergolakan? Apa jawabannya? Masih banyak apa? Pergolakan. Dan dari awal munculnya kelompok-kelompok sesat kaum muslimin itu dari negeri Irak. Munculnya kelompok namanya Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, mbahnya teroris dari Irak sampai detik ini. Dari mana munculnya kelompok teroris ISIS? Dari mana? Dari negeri Irak. Ini sekali lagi yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dari negeri Iraklah muncul berbagai macam bentuk fitnah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan kata-kata Najd dalam riwayat Bukhari itu bukan Najd di Riyadh Arab Saudi, namun Irak yang ada sekarang sesuai dengan penjelasan para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Khattabi, dan yang lainnya. Intinya tadi, kita wajib meyakini negeri Syam, negeri yang dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang berikutnya, kata Rasulullah SAW dari hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, "Satakhruju narun fi akhir zaman min Hadramaut tahsyurun nasa." Akan muncul api yang besar di akhir zaman. Ini kalau kita belajar tanda-tanda hari kiamat, ya, terutama tanda yang besar. Ya, karena Rasul mengatakan ada 10 tanda besar hari kiamat. Kata Rasul, "Innaha lantakum hatta tarau asyra ayat." Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, engkau tidak akan menyaksikan hari kiamat sampai engkau melihat 10 tandanya. Maksudnya tanda besar, karena para ulama menyebut hari kiamat ada tanda kecilnya, ada tanda besarnya. Apa bedanya tanda besar dan tanda kecil? Kata para ulama, kalau tanda besar hari kiamat itu kejadiannya secara umum lebih dekat dengan hanya hari kiamat, dan kejadiannya dahsyat sekali, luar biasa sekali dibandingkan dengan tanda kecil. Kalau tanda kecil sudah banyak lewat, nanti akan ada hadisnya di antara tanda hari kiamat. Namun di sini dibahas tanda besar hari kiamat ada 10. Di antaranya keluarnya Dajjal, munculnya Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Nabi Isa, insya Allah akan ada nanti hadisnya. Kemudian adanya dukhan, asap yang menaungi jagat raya. Kemudian yang kelima, adanya apa? Matahari terbit dari arah barat. Kemudian adanya bumi yang ditenggelamkan, ada 3. Dari arah timur, arah barat, dan dari Jazirah Al-Arab.
Dan yang kesembilan, adanya adabah tukallimun nas, ada binatang yang bisa bicara dengan manusia, dialog dengan manusia. Dan yang ke-10 ini, adanya api yang muncul dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia. Seorang muslim muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Masuk akal tidak masuk akal, selama hadisnya sahih. Kata Allah, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang diajarkan Rasul maka ambillah, terimalah. Apa yang dikabarkan Rasul maka benarkanlah. Di antaranya di sini kata Rasul SAW, di akhir zaman akan muncul api keluar dari negeri Yaman, tepatnya di Hadramaut, yang akan menggiring manusia. Bagaimana besarnya? Wallahu ta'ala alam. Fakulna, kami para sahabat bertanya, famadza ta'muruna ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah kalau muncul api tersebut? Apa kata Rasul? Alaikum bisyam, pergilah kalian ke negeri Syam. Ini salah satu hadis yang menunjukkan keutamaan kemuliaan negeri Syam. Rasul yang memerintahkan manusia ketika terutama nanti di akhir zaman munculnya api tersebut untuk mereka pergi ke negeri Syam. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan selainnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi hadis berikutnya. Ini kurang lebih sama dengan tadi, dari sahabat Rasul SAW Bas bin Hakim bin Muawiyah al-Qusyari, dari ayahnya, dari jadinya, kakeknya. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, aina ta'muruni? Ya Rasulullah, kemana engkau perintahkan aku untuk pergi? Maka Rasul menjawab, hahuna, kesanalah engkau pergi. Wa auma'a biyadihi nahwa Syam, dan Rasul menunjuk ke negeri Syam. Ini sekali lagi yang telah disabdakan oleh Rasul tentang keutamaan kedudukan negeri Syam. Hadis berikutnya dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anna Rasul sallallahu qala, Rasul bersabda, fustatul muslimin yaumal malhamati bil ghutati ila janib Madinah yuqalu laha Dimashq min khairi madaini Syam. Kata Rasulullah SAW, markasnya kaum muslimin ketika perang besar. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan al-malhamatul kubra, perang besar, itu di zaman Dajjal yang akan diperangi oleh Nabi Isa alaihi assalam. Ini sekali lagi di antara kejadian-kejadian yang mendekati hari kiamat. Sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Di antaranya di sini Rasul mengatakan kotanya kaum muslimin, markasnya kaum muslimin ketika perang besar itu ada di kota namanya Al-Hutah, yang dekat dengan kota Damaskus Syria, yang sekarang juga masih bergejolak. Semoga Allah menolong kaum muslimin di mana saja mereka berada, dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Ini kata Rasul SAW, nanti kaum muslimin kumpulnya dengan Nabi Isa alaihissalam itu di kota Al-Hutah dekat Damaskus. Nanti akan disampaikan di akhir zaman, kata Rasul, Nabi Isa akan turun di Damaskus, tepatnya di Menara Putih Damaskus. Yaitu kata Rasul,
ini dekat dengan kota namanya Al-Hutha. Nanti kaum muslimin akan berkumpul di sana dan akan bergerak menuju ke Baitul Maqdis atau dekat Baitul Maqdis untuk membunuh Ad-Dajjal. Ya, sekali lagi ini kejadian-kejadian yang telah Rasul kabarkan dan kewajiban seorang muslim untuk membenarkannya. Dan kata Rasul, min khairi madaini Syam, dan kota Damaskus termasuk kota yang paling baik di negeri Asyam. Makanya judul kitab ini tentang keutamaan negeri Syam secara umum dan lebih khusus lagi kota Damaskus di Syria atau Suriah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Hadis tadi riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kita pindah hadis berikutnya. Ada 3 riwayat yang sama. Rasul SAW bersabda dari hadis Uwais bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, yanzilu Isa ibnu Maryam alaihi wassalam indal manara al-bayda syarqai Dimashq. Kata Rasul SAW, Nabi Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus, Syria. Sekali lagi, ini kabar berita dari Rasulullah SAW yang beliau tidak berkata dari hawa nafsu beliau, namun itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban seorang yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tasdiqu fima akhbara, membenarkan semua kabar berita dari Rasulullah SAW. Jangan pakai akal-akalan, wah mana mungkin atau nggak mungkin, naudzubillah min dzalik. Ini sebagaimana kelakuan orang musyrikin jahiliyah ketika Rasul memberitahukan beliau diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Orang musyrikin nggak percaya karena nggak masuk akal. Bagaimana Rasul diperjalankan dalam satu malam dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian ke langit ke-7. Kata orang musyrikin jahiliyah nggak masuk akal. Ini kelakuan orang musyrikin jahiliyah yang tidak boleh dicontoh. Selama Rasul mengabarkan kepada kita dalam hadis yang sahih, tentunya kewajiban kita sami'na wa saddaqna, kita dengarkan dan kita benarkan. Di antaranya tentang turunnya Nabi Isa alaihi assalam. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sekarang ini Nabi Isa masih hidup. Beliau diangkat oleh Allah ke atas langit seperti dalam firman-Nya surat Ali Imran, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku menidurkanmu wahai Nabi Isa dan mengangkatmu kepadaku. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang juga dicantumkan dalam kitab-kitab akidah seperti kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Nabi Isa alaihissalam itu masih hidup namun di atas langit. Kisahnya insya Allah sudah masyhur. Orang-orang Yahudi dulu ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan inilah kelakuan Yahudi. Para nabi saja mereka bunuh, mereka bantai. Wa qatlimul anbiya, apalagi rakyat jelata, apalagi selain nabi. Semoga Allah menghancurkan mereka. Ini kelakuan mereka. Ini sekali lagi yang wajib diyakini, Nabi Isa masih hidup di atas langit. Allah yang mengangkatnya, Allah yang mengabarkannya. Ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya, dan akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Kapan itu? Tahun berapa itu? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu yang gaib, yang tahu hanyalah Allah. Tidak boleh meramalkan. Oh nanti tahun 2030 haram. Ini ramalan
yang tidak berdasar sama sekali. Ya, kapannya wallahu taala a'lam. Ya, dan kita kewajibannya untuk tetap di atas akidah, di atas iman, al-amal saleh, ittiba'us sunnah. Jangan berhalusinasi. Nanti saja beramal saleh, nanti ketemu Nabi Isa sekarang, karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita al-iman wal amalu as-saleh, bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bidang kehidupan ini. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Nabi Isa kata Rasul akan turun di Menara Putih di Damaskus. Ini sekali lagi yang menunjukkan keutamaan kota Damaskus Syria. Nabi Isa, ya, manusia yang mulia, diturunkan pada waktu itu. Dan kata para ulama, Nabi Isa ketika turun di atas muka bumi ini, beliau tidak mengajarkan syariat baru. Beliau tidak mengajarkan syariat beliau yang dulu, tidak. Namun beliau mengajarkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi Isa, Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana dalam kisah Rasul melihat Umar bin Khattab membawa lembaran-lembaran Taurat, Rasul marah, Rasul menegur Umar bin Khattab seraya berkata, "Laukana Musa hayyan lama wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya Nabi Musa sekarang masih hidup, kewajibannya mengikuti diriku. Nah, demikian pula dengan Nabi Isa. Beliau hanya meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya juga apa? Mengajarkan tauhid kepada kaum muslimin. Dan ma'asal muslimin, dalam riwayat-riwayat yang lainnya tentang kisah di akhir zaman, Nabi Isa setelah turun nanti bersama orang-orang beriman, di antaranya At-Taifah Al-Mansur Ahlussunnah wal Jamaah, pergi ke dekat Baitul Maqdis, tempat namanya Babul Lut. Disitulah beliau bertemu dengan Dajjal yang kata Nabi SAW, beliau akan apa? Menyabetkan pedangnya dan Dajjal akan laleh, akan apa? Binasa dengan pedangnya Nabi Isa alaihi assalam. Pada waktu itulah Allah mengeluarkan dua kabilah manusia yang namanya Ya'juj wa Ma'juj, yang kata Allah tidak ada manusia yang bisa menandinginya, mengalahkannya. Pada waktu itu Allah berkata kepada Nabi Isa, "Haris ibadi ila Tur." Kumpulkan hamba-hambaku ke Bukit Tur. Kenapa demikian? Kata para ulama tadi, mereka tidak bisa mengalahkan, menandingi kekuatan Ya'juj wa Ma'juj. Makanya ulama dalam bab jihad mengatakan, di antara fikih jihad, ketika kaum muslimin dalam keadaan lemah, kewajibannya menahan diri. Jangan asal modal semangat melawan musuh yang lebih kuat dari mereka, akan hancur habis-habisan kaum muslimin. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Isa, padahal kalau mereka disuruh perang, mereka siap. Namun inilah sunnah Allah dan Rasulnya SAW, ketika manusia kaum muslimin dalam keadaan lemah, jangan berperang dengan orang-orang kafir dengan senjata, karena kemadaratannya akan lebih besar, korban kaum muslimin akan lebih banyak. Ini fikih jihad ala Nabi Isa di akhir zaman, dan juga fikih jihad di zaman Nabi ketika di kota Mekah. Ketika beliau dan para sahabat masih lemah di kota Mekah, tidak ada syariat jihad dengan senjata. Yang ada jihad dengan dakwah, menyampaikan kepada umat dakwah at-tauhid. Dan ini sekali lagi yang selayaknya diikuti oleh kaum muslimin di mana saja berada. Kalau mereka nekat melawan orang kafir, sedangkan kekuatan mereka sangat jauh lemah dibandingkan kekuatan orang-orang kafir, akibatnya
korbannya banyak dari kaum muslimin. Sedangkan dalam Islam ada kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemadaratan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dan ini sekali lagi yang dikatakan para ulama, ketika di akhir zaman Nabi Isa tidak sanggup melawan Ya'juj wa Ma'juj, Allah perintahkan menjauh. Namun tetap ada usaha. Apa usahanya Nabi Isa? Berdoa kepada Allah agar membinasakan Ya'juj wa Ma'juj. Dan dikabulkan doa Nabi Isa dengan Allah turunkan ulat-ulat yang membinasakan Ya'juj wa Ma'juj dalam satu malam. Ini sekali lagi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu Allah akan mengutus angin, tidak menyentuh hati orang beriman kecuali akan mewafatkan. Setelah itulah tegak hari kiamat. Dan kata Rasul, tidaklah yang mendapati hari kiamat kecuali manusia yang paling jelek, yaitu orang-orang kafir. Orang mukmin sudah Allah wafatkan terlebih dahulu. Itulah makna sabda Rasul yang sudah kita lewati kapan lalu, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haqqi la yadurhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang yang mencaci maki, mencampakkan mereka, yang memusuhi mereka, sampai datangnya perkara Allah. Amrullah itu kata ulama, amrullah maksudnya angin yang diutus oleh Allah yang tidak menyentuh orang beriman kecuali akan mewafatkannya. Setelah itulah terjadi hari kiamat. Hadis yang terakhir dari kitab ini, kalau dalam kitab ini disebutkan ada 30 al-hadis. Ya, mungkin yang kita sampaikan cuma sepertiganya. Memang sebagainya tidak sahih. Kita ambil yang sahih-sahih saja. Ini agak panjang hadisnya, kita baca. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala, ataitu Rasulullah sallallahu wa huwa fi bina'in lahu. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu pada waktu beliau ada di kemah beliau. Fasallamtu alaih. Ada riwayat yang mengatakan ini pada waktu perang Tabuk, perang terakhirnya Rasul. Aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Faqala Auf, Rasul menjawab, apakah engkau adalah Auf? Qultu na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, aku Auf. Qala udkhul, masuklah. Ya, kemudian faqultu kulli au ba'di, apakah semuanya masuk atau sebagian? Kata Rasul, kullu, semuanya. Qala faqala li udud Auf sitan baina yadisa. Kata Rasul, hitunglah wahai Auf 6 tanda hari kiamat. Awaluhunna mauti. Kata Rasul, di antara tanda hari kiamat kematianku. Ya, ini sekali lagi tanda kecil hari kiamat karena masih jauh dengan hanya hari kiamat. Qala fastabakaitu hatta jalala salam yuskituni. Aku pun kata Auf menangis mendengarkan ucapan Rasul tadi tentang kematian beliau. Qala kul ihda, sampai Rasul mendiamkan diriku. Kemudian kata Rasul, hitung, ini 1, ya. Nomor 1 tanda hari kiamat kematianku. Wa tsaniya fathu Baitul Maqdis. Yang kedua adalah penaklukan Baitul Maqdis. Dan kata para ulama, ini sudah terjadi di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalau kaum muslimin sekarang mau menaklukkan Baitul Maqdis, ikuti sirahnya, sejarahnya, sunnahnya Al-Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab pernah berkata ketika mencium Hajar Aswad, inilah alam annaka hajar la tanfa wa la tadur laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabiluka ma qabaltuka. Demi Allah, aku tahu engkau wahai Hajar Aswad batu biasa, gak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Karena yang bisa mendatangkan manfaat madarat hanyalah apa? Allah. Ini pengajaran tauhid dari Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar bin Khattab, aku tidak mau menciummu kecuali karena aku melihat Rasul
mencium. Ini ajaran Umar bin Khattab untuk kaum muslimin dalam beribadah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang diajarkan itu yang diikuti, yang tidak diajarkan tidak dilakukan. Kemudian yang ketiga, fitnatun takunu fi ummati. Di antara tanda hari kiamat adalah banyaknya fitnah di akhir zaman. Entah fitnah syahwat maupun fitnah asyubhat. Makanya kita diajarkan Rasul SAW berdoa berlindung dari 4 hal. Ketika apa? Selesai tasyahud akhir mau salam, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur, dari adab neraka, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Kemudian kata Rasul yang keempat di antara tanda hari kiamat, mautanun yaqa fi ummati ya'khuduhum kaku asil ghanam. Kematian yang menyebar di mana-mana. Di antaranya pada waktu Umar bin Khattab juga ada namanya wabah taun. Kalau bisa didekatkan pemahamannya mirip dengan kemarin itu corona, penyakit yang mewafatkan, menular dengan cepat pada waktu zaman Umar bin Khattab, kalau tidak salah yang meninggal sampai 70.000. Dalam waktu yang singkat, namanya taun amwas. Ini yang kata Rasul tanda hari kiamat. Yang kelima, yafidul mal fikum faidan hatta inna rajul la yu'ta al-mi'a dinar fayadhlu yaskhatuha. Tanda yang kelima kata Rasul, nanti di akhir zaman harta kaum muslimin akan melimpah ruah sampai ketika orang itu dikasih 100 dinar, yang mungkin kalau sekarang 1 miliar masih kurang. Ini sekali lagi nanti wallahu alam sebagai ulama mentafsirkan ini nanti di zaman nanti Nabi Isa alaihissalam ketika sudah kemakmuran di mana-mana dikasih 1 miliar masih masih kurang. Wallahu taala alam. Dan yang keenam, hudanatun takunu bainakum wa baina banin asfar. Akan ada perjanjian damai antara kalian kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Wallahu ta'ala alam. Sudah 6. Ini waktunya mau isya. Kita coba sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di mana saya berada, terutama di Palestina, dan semoga Allah menghancurkan musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kalangan Yahudi dan yang membantu mereka. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.